yang baru dibandingkan dengan exposure yang lama, misalnya obat. Jadi obat yang baru dibandingkan obat yang sudah ada, kemudian dia akan dilihat outcome-nya apa. Kemudian kalau case control basisnya adalah melihat outcome dulu. Jadi di observasional itu ini berbasis pada exposure, kemudian di kedepannya melihat outcome. Kalau case control berbasis pada outcome, kemudian nanti dilihat exposure-nya apa saja. Nah, sedangkan yang cross seksional itu dalam waktu yang sama melihat exposure dan outcome. Jadi itu secara garis besar itu. Nah, sebelum masuk ke cohort dan case control secara rinci, saya akan memberikan semacam overview dulu supaya nanti Anda bisa mengerti maksudnya apa. Jadi di slide ini saya akan menerangkan secara sekilas mengenai semua desain tadi, selain kualitatif ya. Ini adalah saya menerangkan yang selain kualitatif. Jadi dalam randomized control trial kita berbasis pada ini penyakit, suatu penyakit, kemudian yang penyakit itu bisa diberi kalau COVID misalnya, maka kita kan sekarang ada banyak obat, misalnya ada remdesivir, kemarin itu Anda belajar lopinavir dan ritonavir misalnya. Maka dia dibandingkan. Jadi saat ini kalau COVID membandingkannya kan nggak boleh dengan placebo ya, jadi dia harus obat lain. Nah nanti akan dilihat outcome-nya. Outcome-nya tadi kemarin Anda sudah belajar outcome measure-nya bisa saja dia kematian atau membutuhkan ventilator atau apapun yang di situ tergantung dari penyakitnya. Atau kalau DM misalnya diabetes mellitus, maka dia resiko untuk jangka panjang resiko retinopati atau nefropati, atau kalau hipertensi risikonya adalah misalnya risiko miokard infarct atau stroke dan sebagainya. Nah, di dalam randomized control trial itu peneliti secara langsung memberikan intervensi kepada subjek penelitian atau pasien yang ada inklusi dan eksklusinya. Nah, bedanya dengan yang cohort itu maka di dalam suatu population at risk, maka kita bedakan antara exposure dan control. Nah, tadi tergantung nanti exposure-nya apa, control-nya apa, kita akan belajar. Nah, nanti intinya adalah outcome-nya adalah ini, outcome positif atau outcome negatif. Jadi di kelompok yang ini ada exposure, ini kita bandingkan yang terekspos dan non-ekspos, maka tadi yang kalau dia kepakai stroke atau kematian, maka berapa angkanya, yang stroke berapa, yang tidak stroke berapa. Demikian juga pada kelompok non-ekspos, dan kita biasanya berpatokan pada waktu. Sedangkan yang case control adalah kita mengambil outcome dulu. Jadi outcome-nya ditemukan dulu. Kalau contoh paling klasik Anda nanti di kuliah blok tahun ketiga, yaitu ada Phocomelia pada
pemberian talidomid. Nah, itu ditemukan dulu bayi dengan popomelia dibandingkan dengan bayi sehat. Kemudian ke belakang dilihat eksposurnya apa. Eksposur yang pada ibu hamil yang kelompok popomelia apa saja. Kemudian yang bayi sehat apa aja. Kalau tadi yang diduga adalah talidomid, maka berapa proporsi ibu hamil yang ini talidomid pada kelompok eksposurnya ini talidomid berapa orang, kemudian di kelompok kontrol berapa orang, nanti odds rasionya kita hitung. Sedangkan kalau cross-seksional itu dalam waktu yang sama, jadi tadi ada waktu juga di case control, maka ini dalam waktu yang sama kita memotret baik outcome maupun exposure. Ini untuk gampangnya seperti itu, untuk menyarikan yang depan tadi. Sekarang kita mulai dengan yang tadi, lanjutan yang tadi. Ya, jadi cohort study itu prinsip ini cohort itu diambil dari zaman Romawi ya. Jadi dia merupakan divisi dari Roman Legion. Nah, dia sharing same experience. Kemudian follow up-nya specified period of time. Nah, kalau di sini kita lihat birth cohort itu kalau di UK itu sekarang ada kayak registry pregnancy. Jadi mulai dia hamil sampai dia melahirkan itu ada catatannya semua. Sehingga di situ dalam suatu waktu nanti biasanya akan kita lihat pada saat bayi lahir itu nanti ada outcome apa aja. Contoh yang di birth cohort ini, almarhum Prof. Iwan penelitian S3-nya adalah mengkohortkan ibu hamil yang sehat dengan dibandingkan ibu hamil yang terkena malaria. Maka beliau dulu membandingkan pada saat bayi lahir itu outcome-nya beliau memilih berat bayi lahir rendah. Jadi pada kelompok kohortnya adalah yang terekspos adalah ibu hamil yang kena malaria, yang non-expose adalah ibu hamil yang tidak terkena malaria. Kemudian outcome-nya adalah berat bayi lahir rendah. Pada saat bayi lahir beratnya berapa. Nah, ini memang tadi mesti perlu waktu. Untuk setiap tujuan penelitian, maka diperlukan waktu. Kalau orang hamil sampai melahirkan, maka diperlukan waktu tertentu, tentu saja memenuhi tadi 9 bulan, ini mau 9 bulan 10 hari misalnya gitu. Atau kalau orang hipertensi menjadi stroke, itu kan nggak mungkin dia dalam beberapa hari, dalam beberapa bulan. Mungkin diperlukan waktu beberapa tahun. Sehingga kohortnya itu nanti waktunya berdasarkan outcome yang kita bayangkan. Kalau COVID, Anda tahu adalah infectious disease yang dalam waktu tertentu, kalau dia severe dan tidak diobati dengan baik, maka akan meninggal dalam waktu yang cepat. Tentu saja akan berbeda bila pasiennya adalah pasien hipertensi yang outcome-nya mengalami stroke. Atau misalnya ini occupational cohort, misalnya kayak pegawai di tempat pengecatan mobil misalnya, dia akan terekspos oleh cat terus-menerus, dia nanti outcome jangka panjangnya adalah CA paru misalnya. Maka diperlukan waktu puluhan tahun untuk tahu bahwa itu resikonya CA paru. Nah,
follow up periodnya tadi sudah saya bilang bahwa dia akan tergantung dari penyakitnya. Kita pada saat melakukan cohort study, kita tetap harus tahu period dari penyakit itu sendiri. Misalnya malaria kan bisa disembuhkan dalam waktu yang pendek. Tapi kita ingat bahwa parasitemia itu tetap ada sampai hari ke-42 setelah dia terjangkit malaria. Maka pengukuran parasitemianya itu harus tidak boleh hanya sesaat, tapi harus sampai melebihi, harus kalau yang panduan WHO tertentu yang terbaru kalau dulu pakai 28 hari. Ternyata di hari ke-28 itu dia masih ada parasitemianya, sehingga sekarang diperpanjang jadi 42 hari. Nah, end of follow up nanti kita mencari incidence. Jadi bagaimana kita mengukur frekuensinya, mau incident proportion atau sekarang kalau kita dengan COVID tentu saja ada attack rate ya. Jadi untuk masing-masing rumusnya nanti Anda bisa cek di definisi operasionalnya untuk menghitungnya. Kemudian ada cumulative incident, ada incident density. Nah, cohort studies itu tujuannya adalah bahwa jadi pertanyaan penelitiannya tentu saja adalah apakah exposure yang diterima oleh pasien itu akan ada hubungannya dengan outcome-nya. Jadi seperti tadi, kalau misalnya tadi ibu hamil yang terkena malaria, apakah bayinya berat BBLR, berat bayi lahir rendah, misalnya gitu. Kemudian kita juga bisa menghitung estimasi resikonya berapa kali antara expose dan unexpose. Jadi ibu hamil yang terkena malaria akan berat bayi lahir rendahnya berapa kali lebih besar dibandingkan ibu yang tidak terkena malaria, kan gitu. Karena kalau ibu yang tidak terkena malaria kan tetap ada risiko BBLR. Misalnya dia asupan gizinya kurang, atau dia HB-nya rendah, atau risiko lain, maka dia tetap ada risiko BBLR. Jadi risk-nya itu dihitungnya berdasarkan outcome di kelompok expose dan outcome di kelompok unexposed. Kemudian tadi membandingkan risikonya. Ya, jadi kemudian tentu saja cohort membership-nya adalah population at risk yang dia nanti harus dilihat dari start sampai follow up selesai. Jadi ini seperti ini gambarannya. Jadi kita dalam cohort kita harus ada dua kelompok, yaitu kelompok terekspos dan kelompok yang unexposed. Nah, kalau dalam kasus COVID sekarang, kalau cohort study membandingkan obat, misalnya gitu, maka expose-nya bisa obat yang A, unexposed-nya bisa obat B. Jadi kalau di bidang saya di farmakologi itu kontrolnya bisa tetap ada exposure-nya, tapi exposure yang lebih lama. Ya, jadi ini membandingkan incident among exposed dan incident among unexposed. Maka presentasi dari cohort data itu kita pakai 2x2 table yang prinsipnya adalah sebelah kiri harus yang
outcome positif ya, disease, kemudian disease positif, yang di sini disease negatif. Mungkin di blok B5 Anda sudah belajar tentang ini, jadi saya tidak perlu menerangkan lagi. Kemudian yang atas tentu saja yang row-nya adalah yang berisiko, dan yang bawahnya yang lebih tidak berisiko. Anda sudah belajar juga bisa pakai kalkulator berbasis web, jadi tidak masalah. Dan untuk untuk cohort study, kalau Anda pakai web base, itu kan selalu ada dua perhitungan, yaitu RR dan OR. Maka Anda sebagai peneliti harus bisa memilih pada saat rancangannya cohort, maka Anda ambil yang RR. Nanti yang atau relative risk. Kalau yang untuk yang case control nanti dia pakai OR. Ya, jadi itu. Kemudian ini tabel-tabel berikutnya adalah merupakan contoh dari suatu studi cohort di banyak tempat. Misalnya ini, apakah penderita HIV positif menjadi resiko TB. Does HIV infection increase risk of developing TB among a population of drug user? Jadi kita lihat di sini contohnya itu. Kemudian juga bisa smoking or dan tidak smoke. Kemudian mungkin ini nanti bisa dibaca sendiri ya. Nanti saya akan banyak memberikan contoh dengan jurnal yang sudah saya kirim, karena waktunya sudah kira-kira setengah jam. Nah, sekarang saya berikan contoh bedanya antara prospektif dan retrospektif cohort study. Jadi Anda kan akan di praktikum MR, basic metodologi, Anda kan akan membuat proposal baru. Maka Anda sebagai peneliti itu bisa saja, ini kalau melakukan prospektif cohort, itu misalnya di sini, ini ada exposure, misalnya gini. Sekarang ada exposure, Anda membuat proposalnya dimulai pada saat ini, kemudian outcome-nya terjadi di sini. Atau bisa saja study start-nya in here, kemudian ada exposure, baru disease occurrence. Jadi contoh yang penelitian ibu hamil tadi, itu studinya start di sini. Peneliti membuat proposal, kemudian mulai mencari ibu hamil yang tidak terpapar malaria dibandingkan yang tidak terpapar malaria, kemudian BBL-nya di sini. Nah, kalau yang sebelah atas ini, maka contohnya sekarang yang kita anggap exposure apa? Maka misalnya kita anggap exposure-nya adalah COVID, misalnya gitu. Maka Anda bisa membuat proposal sekarang ini, kemudian disease occurrence-nya atau nanti outcome yang kita lihat akan kita ambil sebelah sini. Yang tadi, kalau di sini tadi tentu saja waktunya harus memperhitungkan bayinya lahir. Kalau di sini, maka kita lihat tergantung disease-nya apa, maksudnya outcome-nya apa, pasien yang kita teliti, pasien yang mana. Tentu saja yang pasien yang untuk outcome-nya jangka panjang, ya itu waktunya juga panjang. Sehingga Anda bayangkan
Kalau untuk Anda nanti KTI, maka untuk prospektif cohort ini kalau jangkanya sangat panjang tidak memungkinkan. Maka Anda bisa menggunakan retrospektif cohort studies. Jadi Anda menulis proposalnya di sini, kemudian mencari datanya. Jadi mencari datanya adalah berbasis pada catatan, ya misalnya sekarang di Rumah Sakit Sarjito ada banyak pasien yang masuk misalnya, maka Anda di sana juga catatannya sekarang kan era JKN ya, era JKN itu pasien yang ikut BPJS catatannya ada semua, maka Anda bisa melakukan cohort retrospektif cohort, proposalnya ditulis sekarang, tapi mencari data mulai tahun kapan itu studi akan dimulai berbasis pada waktu yang diperhitungkan. Misalnya gini, kalau kita studi pada pasien kanker payudara yang diberi obat kemoterapi, maka kemudian kita mencari pasien yang kira-kira karena overall survival, kan kalau kanker kan pakai overall survival. Kalau overall survivalnya panjang, maka kita ambil di sini, jauh di sini. Jadi ini 2020, mungkin kita mulai meneliti 2017. Catatannya ada semua, karena mulai 1 Januari 2014 kan catatan semua pasien ada semua. Tapi kalau Anda akan meneliti pasien COVID, tentu saja dimulai pada saat kita mulai terekspos COVID, misalnya catatannya mulai awal 2020. Itu bedanya. Jadi waktu ini adalah waktu yang harus dipikirkan oleh Anda semua, kapan mulai diambil waktunya. Jadi, itu sampai sekarang, sampai saat ini sudah jelas adik-adik untuk kohortnya? Sudah jelas keterangan saya? Jelas, Pak. Oke. Jelas, Pak. Ya, oke. Nah, kemudian yang perlu ini adalah mengidentifikasi expose dan unexpose tadi, follow up, mengukur incidence of disease, kemudian tadi membandingkan. Nah, ini tadi sudah saya terangkan bahwa kita akan mengacu pada the same population at risk ya. Nah, kemudian untuk yang berikutnya case control study itu berbasis pada tadi ada source of population, kemudian ada study of population, study partisipan, kemudian tadi berbasis pada case. Pertama adalah kasusnya yang diambil, kemudian kita mengambil kontrolnya. Nah, untuk sekarang nanti Anda lihat bahwa di bacaan case control-nya dia sekarang tidak mengacu, untuk case control yang baru tidak mengacu ke one to one, satu case ke satu control, karena nanti biasnya besar, sehingga biasanya kalau di artikel yang saya kirimkan ke Anda itu 1:5, tapi bisa juga 1:10, 1:15, atau 1:20, karena hubungan sebab akibatnya itu kalau berbasis case control itu ada keterbatasan, karena dia observational studi itu banyak keterbatasan ya, karena dia banyak kofaktor. Nah, kofaktornya itu dikendalikan, salah satunya adalah dengan tadi kontrolnya banyak. Nah, tentu saja seperti tadi dari case dia ada expose and unexpose in the past semua. Jadi presentnya adalah ambil kasus tadi, ambil kasus dibandingkan kontrol.
Kemudian in the past dia ada exposed and unexposed, sedangkan di control group juga ada exposed and unexposed. Nah, bayangannya adalah seperti ini. Jadi kita ngambil sampel tertentu tetap dari source of population. Kemudian tapi secara intuitif, if the frequency of exposure is higher among case than control. Kemudian, then the incident rate will probably be higher among exposed than non-exposed. Nah, ini tentu saja nanti plus minusnya harus kita lihat. Nah, kemudian untuk 2x2 table-nya memang kita untuk case control ini ABCD-nya seperti ini. Kemudian ini totalnya A plus C, ini B plus D. Nanti di bawah ada perhitungan. Tipe dari case control tadi sendiri ada exploratory, new disease, new risk factor, kemudian juga ada several exposure. Kalau yang contoh saya berikan tadi tentu saja adalah tadi karena COVID adalah new disease, kemudian kita tahu bahwa ada faktor, Anda kan dari leaflet tahu ada faktor risiko yang diterangkan bahwa orang dengan kardiovaskuler disease berisiko lebih tinggi untuk tetap terpapar COVID dibandingkan yang low risk. Maka nanti di bacaan coba Anda baca bagaimana jadinya. Kemudian yang analytical, jadi ada exploratory, kemudian ada analytical. Kalau analytical itu tadi dia sudah ada hipotesis yang secara jelas bisa nanti ada banyak sumber untuk menjawab hipotesisnya. Atau misalnya kita melihat dose response. Ya, dalam menghitung cohort study tadi ada ada risk difference. Kita lihat bahwa absolute measure-nya adalah risk difference, risiko antara kelompok exposed dan unexposed. Kemudian kita bisa mengukur relative risk, yaitu insiden di exposed per insiden di unexposed. Maka kita dari situ bisa menghitung risk difference-nya berapa tadi, kemudian relative risk berapa. Nah, kalau mendapat angka seperti ini, maka Anda membacanya adalah kelompok expose memberikan risiko 1 banding 1,25 kali untuk outcome-nya dibanding kelompok yang unexposed. Nah, untuk untuk contoh-contoh yang di atas tadi ini sudah dihitungkan RR-nya. Jadi ini sudah ada, nanti bisa ini sendiri. Ini saya nggak nerangkan detail, ngejar waktu supaya tadi bisa nerangkan yang contoh ini, contoh jurnal. Nah, dibandingkan dengan case control, cohort itu lebih jelas dalam menghitung indikator tadi, indikator yang kita ukur, misalnya risiko stroke, risiko miokard infark, atau kalau di COVID risiko meninggal dan sebagainya. Kemudian di cohort study kita bisa ngitung rate difference, dan rate ratio. Tapi dalam case control kita tidak bisa menghitung rate-nya.
tapi bisa menghitung proporsi of exposure. Karena di dalam case control kita ininya adalah odds ratio. Probability that an event will happen dibanding dengan probability that the event will not happen. Sehingga kita ininya adalah odds ratio. Ini contoh untuk menghitungnya. Sehingga dalam perhitungan rumusnya OR itu adalah AD per BC, yang nanti untuk arti angkanya bisa kita lihat, misalnya tadi RR1 artinya apa, RR lebih dari 1 artinya apa, RR kurang dari 1 artinya apa. Jadi kita bisa lihat dari angkanya. Nah, limitation dari case control study adalah sebagai berikut. Jadi dia hanya tidak bisa secara langsung menghitung relative risk. Not suitable for rare exposure. Dia bagus untuk rare disease. Dibedakan ya. Rare disease maksudnya rare outcome. Tapi tidak, agak sulit untuk rare exposure-nya. Rare outcome tadi misalnya tadi Phocomelia tadi kan rare outcome. Tapi rare exposure itu bila kita di dalam suatu populasi memberikan exposure yang sangat sedikit, maka case-nya agak sulit ditemukan. Jadi ini harus membedakan antara rare outcome dalam hal ini disease-nya dibanding dengan ini not suitable for rare exposure. Kemudian ini temporal relationship exposure disease difficult to establish, karena jadi kalau di studi observasional maka akan kita lihat bahwa banyak kofaktor yang ada di situ yang tidak bisa dikendalikan oleh peneliti. Maka kita sebagai observer ya, peneliti sebagai observer itu hanya bisa menyajikan by time-nya tadi di saat itu saja. Tapi mungkin di waktu kedepannya lagi sudah beda. Contohnya adalah kalau di obat itu case dari efek samping. Kalau kita menemukan suatu kasus, kemarin ada yang menghiburkan adalah obat DM tapi berisiko kanker pankreas. Itu kan pada saat efek samping itu ditemukan, maka tidak bisa begitu saja disimpulkan hanya dalam waktu yang terbatas. Dia butuh hubungan sebab akibatnya, butuh dibuktikan dalam waktu yang panjang, karena yang temporal tadi belum tentu established. Mungkin ada kofaktor lain yang tidak diketahui yang itu menyebabkan terjadinya kanker pankreas. Maka dalam studi cohort and case control tetap harus ada metode-metode lain yang digunakan untuk mengurangi bias dan pengaruh kofaktor. Ya, jadi tadi biasnya banyak, maka pada saat peneliti harus ada selection, mengurangi selection bias dan mengurangi recall bias. Seperti tadi, recall bias bisa terjadi kalau orang yang bayinya cacat, kemudian Anda recall sebagai peneliti, maka ibunya yang bayi cacat tadi akan berusaha
mengingat-ingat apa saja yang dilakukan selama dia hamil dibandingkan dengan ibu yang bayinya sehat. Maka itu yang disebut recall bias. Jadi ada bias pada saat collecting data. Kemudian ada loss of precision due to sampling. Kalau samplingnya keliru, jadi pada saat melihat ada kasus, kemudian kontrolnya diambil dari sampel yang keliru, jadi itu bisa loss of precision. Sedangkan untuk kekurangan cohort study adalah tadi harus large sample size, kemudian loss to follow up, exposure can change. Jadi kalau cohort study butuh jangka lama gitu, maka seperti tadi ibu hamil perlu 9 bulan. Maka dalam perjalanannya di bulan-bulan misalnya di trimester 2 bisa saja dia kena exposure lain yang juga membuat bayinya BBLR misalnya. Atau yang multiple exposure, jadi HB-nya rendah, kena sakit cacingan, maka dia ada multiple exposure yang menyebabkan dia BBLR juga. Jadi memang kekurangan dari cohort dan case control memang ada banyak hal. Kemudian tentu saja ini kalau tadi myocard infarct kita cohortkan prospektif, maka akan time consuming dan cost-nya mahal. Tapi di era universal health coverage di dunia, sekarang ada big data di dunia yang memungkinkan kita melakukan cohort study dengan lebih baik dibandingkan dahulu. Ya, kemudian ini untuk case control tadi sudah saya sebutkan, dia bisa untuk rare disease dan long latency, cepat, low cost, bisa small sample size, dan datanya tersedia dan bisa. Kemudian kalau cohort bisa langsung diukur, kemudian bisa. Nah ini kalau ini tadi loh, kalau cohort itu bisa dilakukan untuk rare exposure, tapi kalau case control agak sulit menghasilkan hubungan sebab akibat bila exposure-nya rare. Kemudian temporal relationship exposure disease is clear. Kemudian ini selection bias-nya lebih ini. Nah, kemudian multiple efeknya juga bisa kita lihat. Nanti kita contohkan. Kemarin Anda belajar lopinavir dan lopinavir itu kalau nggak salah ada exposure-nya satu ya, exposure-nya misalnya COVID diberi lopinavir, ritonavir, tapi dia bisa outcome-nya bisa ada 7 kalau nggak salah. Nah, dalam cohort study kita bisa menghitung relative risk dari masing-masing outcome. Kemarin kan ada 7 outcome kalau nggak salah coba di praktikum yang itu praktikum metodologi. Ya, ini kemudian untuk contohnya saya share yang ya, saya terangkan yang ini dulu. Adik-adik bisa melihat di filenya masing-masing. Yang satu adalah yang di
Yang di New York adalah yang cohort ya. Yang di Italia adalah yang case control. Ya, kita mulai dari yang cohort dulu. Jadi ini adalah adik-adik, ini terbitnya barusan ya, 22 Mei 2020. Ini adalah cohort study dari renin-angiotensin aldosterone system inhibitor and risk of COVID-19. Kalau Anda lihat di selebaran dan ini untuk prevention of COVID adalah salah satunya adalah cardiovascular disease. Itu orang dengan cardiovascular disease memberikan risiko yang besar untuk terkena COVID. Nah, ini peneliti ini kita lihat satu persatu bahwa dia ini background-nya adalah orang yang mendapatkan medication renin-angiotensin aldosterone system itu resikonya lebih besar untuk terkena COVID karena viral reseptor dari COVID adalah angiotensin converting enzyme 2, ACE2. Nah, peneliti ini tujuannya adalah mencari hubungan antara pasien yang mendapat obat-obat ini, ACE inhibitor, ini Anda belum di klinik ya, jadi ini jenis-jenis obat yang dipakai untuk pasien yang mengalami sakit kardiovaskuler. Nah, dia menggunakan ini, coba lihat, dia membandingkan antara patient who had treated and in untreated patient overall and in those with hypertension after. Ya, jadi gini, dia mengambil dari suatu catatan di New York Health. Kalau sekarang di era JKN kan memang ada catatan yang itu seperti itu. Dia membandingkan all patient with COVID and patient with hipertensi yang positif COVID, tapi dia jadi kita melihat tadi ini merupakan cohort retrospektif ya, bukan prospektif. Karena catatannya sudah ada. Catatannya ada, kemudian mengambil kelompok, dia mengambil kelompok yang expose adalah yang mendapat obat dan unexposed yang untreated. Ya. Nah, ini kalau ini propensity score matching ini adalah merupakan metode matching, dan propensity score ini merupakan cara untuk mengurangi bias. Jadi kofaktor-kofaktornya di-matchingkan. Kemudian kita lihat bahwa dia menyeleksi 12.500-an pasien yang positif COVID, kemudian yang diambil yang positif, kemudian ini ada rinciannya, tapi nanti kita lihat di hasil dia ini rinciannya, there was no association between any single medication class and an increased likelihood of a positive test. Jadi kita lihat nanti di hasilnya. Artinya di sini bahwa apa yang dikhawatirkan bahwa penderita tadi hipertensi tadi yang mendapatkan obat macam-macam, karena tadi obatnya kan
ini merupakan reseptor dari virus COVID. Ya, ini kita mulai ini jadi Lang-1 health electronic health record. Jadi kalau kita di rumah sakit itu kita sekarang juga punya electronic health record. Kemudian dia men-short antara 1 Maret sampai 15 April 2020. Ya, jadi dia meng-short yang COVID positif, kemudian dia membedakan antara yang hipertensi dan non hipertensi dan membedakan obatnya. Nah, itu apa namanya? Tujuannya adalah dia adalah untuk tadi mengestimation association between the use of antihypertensive medication dan kemungkinan positif COVID-19 tadi. Oke, jadi itu apa? Kita lihat dari gambar tadi, gambar yang di depan tadi bahwa pertama dia men-short disease-nya adalah tadi pasien dengan positif COVID-19. Kemudian eksposurnya adalah itu tadi, pasien hipertensi. Dia menghitung dua-duanya, baik yang hipertensi maupun all patient. Tapi yang all patient tadi dia membandingkan antara obat-obat yang didapatkan. Ini cara men-short pasiennya. Jadi dalam cohort study itu kita harus punya tadi population at risk-nya siapa. Ini kalau kita lihat secara detail, maka karena tadi berbasis pada mekanisme dari virusnya, dia men-short hipertensi, kurang hipertensi yang mendapatkan ACE inhibitor. Nah, ini karakteristik dari itunya. Nah, untuk hasilnya kita lihat di sini. Ini match patient with hypertension. Kemudian dia membandingkan yang ditreated dan not treated with medication. Dia apa namanya? Dilihat satu persatu ininya hasilnya. Kemudian di tabel kedua dia kan mengadjust ya itunya, sehingga kita lihat kalau mengapa kesimpulannya jadi no difference, karena kalau kita lihat di hasil ini kan dia melewati angka 1 ya, melewati angka ini ACE inhibitor tadi, angiotensin receptor blocker ini yang ARB misalnya itu. Ternyata tadi kan dalam penghitungan cohort ada risk, ada perbandingan ya risk difference-nya. Maka kita lihat apakah dia bermakna atau tidak dari CI-nya. Masih ingat 95% confident interval, kalau dia melewati angka 1 dia tidak bermakna, sehingga dari cohort tadi jelas bahwa ini tidak ada pengaruh dari ininya. Nah, untuk menerangkan skema diagramnya saya ingatkan lagi biar Anda bisa membayangkan dengan baik.
Ini. Jadi yang kita lihat di long one tadi, record tadi adalah prospective cohort studies. Dia melakukan studi yang startnya sekarang, dia ada mulai tadi bulan apa tadi, Maret ya, Maret sampai 1 Maret sampai 15 April. Kemudian eksposurnya adalah obat antihipertensi yang ACE inhibitor, kemudian ARB, angiotensin receptor blocker, dan lain-lain dibandingkan dengan pasien hipertensi yang tidak mendapatkan obat itu. Nah, kemudian dia melihat resiko risk difference-nya. Oke, jadi itu bisa membayangkan ya anunya. Oke, sekarang yang kedua saya ini yang ya, ini adalah case control study yang dilakukan di Italia, di Lombardy region. Ini adalah potential background-nya adalah ini. Potential association between the use of ARB, tadi sudah angiotensin receptor blocker, and ACE, angiotensin converting enzyme inhibitor, and the risk of coronavirus disease 2019 has not been well studied. Maka dia melakukan population based case control study antara 21 Februari sampai Maret 11 Maret 2010. Dia mematchingkan pasien kasus, satu kasus nanti di tabel akan kelihatan, satu kasus dibandingkan 5 kontrol yang dia dimatchingkan gender, kemudian usia, dan municipality of residence. Kemudian tentu saja berbasis pada information, semua informasi berbasis database of healthcare use. Kemudian tadi ada OR-nya dihitung menggunakan 95 confidence interval for association between drugs and infection with adjustment. Nah ini. Makanya tadi selalu ada, kalau Anda kan di blok B5 ada bivariat, multivariat, maka Anda untuk membersihkan hasil itu harus ada hitungan itu. Nah, ini pakai LR ya. Sehingga di situ mendapatkan use of angiotensin receptor blocker dan ACE inhibitor tidak memperlihatkan asosiasi antar dengan terjadinya COVID-19. Ya, ini kita lihat adjusted odds ratio, jadi di-adjust karena tadi banyak confounder, kemudian CI-nya 95%. Nah, kita lihat ini ininya. Nah, konklusinya adalah meskipun dia more frequent, tapi setelah dihitung dengan adjusted, dia tidak terbukti resikonya lebih besar untuk terjadinya COVID-19. Ya, kita lihat satu persatu. Nih, case. Jadi dalam case control kita memilih dulu pasiennya, kasusnya. Ya. Jadi kalau tadi kan dalam jurnal yang tadi kan dari
dari population at risk, yaitu yang positif COVID, dipilih yang orang hipertensi mendapat obat dan tidak mendapat obat. Jelas toh? Jadi treated and untreated. Exposure and exposed and non-exposed. Kalau ini case control berbasis pada patient with a diagnosis of COVID-19, kemudian dia kontrolnya adalah 5. Jadi dia menggunakan ini. For each case patient, up to 5 control were randomly selected from the target population to be matched for sex, age, and index dates, and municipality of resident. Jadi dia membandingkan dari pasien yang jadi kontrolnya itu yang positif, case-nya yang positif, kontrolnya yang tidak positif, tapi diambil dari ini, ada matching. Ini untuk mengurangi bias ya, ada matching sex, age, and index date. Index date itu saat terjadinya penyakit itu, saat dia misalnya kena COVID bulan April, tadi aku lupa sampai tanggal berapa, maka indeks date-nya kontrolnya harus sama, and municipality-nya juga sama. Ya, jadi ini harus tercatat semuanya. Kemudian dimatchingkan. Ini kalau di ini kita lihat bahwa dia jenis-jenis obat yang diberikan ini dilihat juga ini. Kita lihat di sini. Nah, kita lihat ini karakteristiknya case and control. Jadi case-nya 6272, kontrolnya 30759 karena ada yang contohnya ada yang berkurang berapa sedikit tapi ya. Kemudian odds ratio-nya dihitung di sini. Ya, jadi kita lihat ada unadjusted dan adjusted. Maka yang perlu kita lihat adalah hasil yang adjusted. Dalam hasil adjusted, odds ratio-nya adalah 0,96, tapi kita lihat CI-nya adalah 0,87 sampai 1,07, berarti melewati angka 1 sehingga tidak bermakna. Jadi kita lihat bahwa ini hasilnya kalau kita lihat di bawah dia, the present study does not provide evidence that the use of ACE inhibitor or ARD is independently associated with the risk of COVID-19. Ya, jadi ini saya ini kesimpulannya saya lihatkan di sharing dari studinya supaya Anda lebih jelas. Ya, jadi kasus tadi, case control tadi, case control tadi diambil dari catatan yang ada di Lombardi. Dia berbasis case, tapi catatannya dari data cohort. Bisa bayangkan nggak kalau yang tadi saya ceritakan Pocomania waktu itu tahun 60-an, maka yang ditemukan dulu adalah bayi cacatnya, bayi cacat yang kemudian kontrolnya adalah bayi sehat, terus
in the past, jadi sebelum bayi itu lahir, ibunya ditanya eksposurnya apa saja sih? Gitu. Tapi tadi kita lihat dari Lombardi tadi, dia case-nya adalah yang positif. Yang positif toh. Tapi kemudian kontrolnya adalah orang yang tidak positif. Tapi di Lombardi itu sudah punya catatan. Berarti kan kita lihat bahwa dia mengambil dari catatan semua medical record di situ. Artinya bahwa kita sebetulnya bisa saja mengambil tidak seperti yang dilakukan di thalidomid dulu, tapi apa-apa yang sudah tercatat. Jadi kayak catatan ini bukan desain ya, tapi kohort pasiennya itu sudah ada semua, tinggal melihat tadi apa. Nah, itu namanya kohort case control study yang diambil dari catatan pasien yang sudah ada. Jadi mungkin nggak usah bingung-bingung, tapi maksudnya kita sekarang memungkinkan gitu, memungkinkan melakukan case control study dengan melihat catatan pasien yang sudah ada, tidak random seperti dulu. Kalau dulu kan seperti sekarang kan di mana ya, di Thailand itu ada registry bibir sumbing. Kan kalau kita ketemu orang bayi dengan bibir sumbing gitu, kan kita belum punya registrinya ya, registri bibir sumbing, tapi hanya kita ambil dari ini ada bayi dengan bibir sumbing, kemudian kita bandingkan dengan bayi yang tidak bibir sumbing, kemudian kita lihat eksposur sebelumnya apa. Tapi dalam kasus yang kita baca tadi kan di Lombardi sudah punya catatannya semua, itu membayangkan datanya gitu aja. Mungkin dari itu ada pertanyaan, cukup jelas nggak? Bisa merasakan bedanya nggak? Antara yang tadi, kan tadi kalau yang Lombardi, dia ketemu dulu positif COVID, dibandingkan dengan yang sehat, yang tidak COVID 5 kontrolnya. Kemudian dilihat ke belakang, dia minum ACE inhibitor atau ARB apa tidak, kan gitu toh. Kemudian ternyata bahwa ACE inhibitor dan ARB yang disangka mempengaruhi terjadinya COVID tadi tidak terbukti. Terasa nggak bedanya? Kalau yang tadi kalau yang di New York kan cara ngambilnya beda toh. Kalau tadi pasien COVID positif dicari yang hipertensi dan mendapatkan ACE ARB dibandingkan yang tidak mendapatkan ACE ARB. Kalau yang di Lombardi, orang yang positif COVID dicari kontrolnya yang sehat, di matching pakai seks, usia, dan tempat tinggal, kemudian dicari apakah dari cohort record di health center, apakah dia minum ARB dan ACE inhibitor. Gimana? Cukup jelas nggak? Bisa merasakan bedanya nggak? Halo, adik-adik? Halo? Halo? Kok Rano sing jawab? Apa masih belum jelas? Agak bisa, Prof. Jelas ya? Ada yang belum jelas? Ada yang mau bertanya? Itu tadi kenapa saya contohkan COVID juga, supaya Anda bisa merasakan bahwa ada perbedaan dalam mengambil sampling pasiennya tadi. Mungkin ada pertanyaan? Cukup jelas? Halo?
Halo. Kalau cukup jelas ya udah, ini udah Jelas, lebih. Prof. Ya oke, kalau cukup jelas karena waktunya sudah lebih 15 menit ya. Mungkin saya cukupkan dulu. Nah, ini kenapa saya contohkan supaya Anda ini punya wawasan untuk minggu ketiga praktikum medical research, research metodologi, maka Anda punya bayangan kan diminta membuat pertanyaan penelitian baru toh. Ini contohnya yang clinical research ya. Tapi yang lain-lain bisa artinya seperti itu. Jadi kalau Anda agak bingung untuk membuat pertanyaan baru, cobalah masuk ke NEJM. NEJM itu memang dia harus sign in kalau nggak salah, saya lupa. Kemarin saya sign in dulu, dia banyak karena kemarin kan contohnya dari pengelola TKB kan COVID semua, di situ khusus COVID itu banyak sekali penelitiannya, baik yang basic science maupun yang clinical science dan lain-lain. Tapi kualitatif studinya saya tadi nggak searching. Tapi untuk kualitatif studi mungkin Anda pakai keyword lain, mungkin bisa juga. Maksudnya saya pas nggak cari kualitatif studinya. Ya mungkin caranya tadi supaya Anda punya gambaran untuk membuat proposal itu sebetulnya intinya adalah harus membaca itu aja. Yang update itu lebih gampang. Oke? Kalau gitu saya cukupkan. Bila ada salah-salah kata saya mohon maaf. Semoga berguna pelajaran ini. Sebenarnya untuk yang clinical research paling mudah dilakukan adalah ini. Kalau RCT Anda nggak mungkin melakukan karena waktu Anda karena Anda nggak mungkin, RCT panjang banget. Waktunya nggak cukup kecuali sekolahnya S3. Kalau tadi yang saya sebutkan almarhum Prof. Iwan itu untuk S3-nya, jadi punya waktu beberapa tahun untuk menyelesaikan. Nah, kalau untuk cross-seksional diterangkan oleh dosen lain, jadi saya tidak menerangkan. Tapi ini sebetulnya mudah dilakukan bila datanya cukup dan komplit. Oke, ini untuk gambaran aja untuk Anda. Selamat belajar, semoga sukses semuanya. Sampai jumpa di lain waktu.